Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Ruhiat dengan NPM 2051030084, kelas C jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Dalam video ini saya memaparkan materi dengan judul jurnal Elastisitas Akad Al-Ijarah atau sewa menyewa dalam Fikih Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, dengan jurnal At-Tanwil Kajian Ekonomi Syariah, dengan volume dan halaman volume 1 nomor 1 dan halaman 17 sampai dengan 31. Diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jamaluddin. Di dalam jurnal ini mempunyai abstrak, yaitu dalam abstraknya penulis menuliskan Islam muncul sebagai sumber kedaulatan yang baru pada abad 7, setelah hancur dan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kehancuran dan keruntuhan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kehidupan sosial lainnya, termasuk ekonomi Islam yang berkembang secara paralel dan simultan sesuai dengan perkembangan zaman. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehidupan baik aspek hukum Islam atau syariah, sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Dalam kajian sejarah hukum Islam atau syariah, pada awal masa kenabian sampai pada wafat Rasulullah SAW, tidak ada persoalan hukum Islam atau syariah di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan, karena setiap ada persoalan hukum Islam atau syariah yang muncul selalu diserahkan kepada otoritas Rasulullah SAW, yang oleh para sahabat pada waktu itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kemudian, pada pendahuluan, di dalam pendahuluan penulis menegaskan bahwa fikih muamalah adalah sendi kehidupan, di mana setiap umat Islam akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa, roh yang di dalamnya terdapat berbagai godaan nafsu dan rawan penyelewengan. Istilah hukum Islam atau syariah dalam konteks yang umum sering diidentikan dengan pengertian fikih dan syariah. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, penulis membagi subpokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, pengertian fikih muamalah. Secara etimologi, fikih artinya paham, mengerti, atau memahami. Sedangkan muamalah artinya saling berbuat, beramal, dan bertindak. Kedua, definisi al-ijarah. Sewa menyewa, ijarah merupakan salah satu akad muawadah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah termasuk akad bernama al-uqud al-musamma, yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama al-uqud ghair al-musamma, yaitu akad-akad baru yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antarjemput kendaraan, dan sejenisnya. Kata ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak. Salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa, mujir, dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa, mustajir. Akad ijarah semakna dengan akad al-ijar, al-istijar, al-iktiro, dan al-ikro. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah majra'atul akhirah, yaitu tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak, yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti. Makna ijarah secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qumus Al-Muhit karya Al-Firus Al-Abadi adalah jual beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar masdar yang semakna dengan kata al-ajar yang berarti perbuatan dan perilaku al-fi'il. Oleh karena itu, maka ijarah secara etimologi adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab Makais Al-Lughah ditegaskan bahwa makan ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu ijarah yang merupakan imbalan kerja atau jasa. Ketiga, dasar hukum ijarah sewa menyewa.
Dasar hukum melakukan akad ijarah sama dengan dasar hukum melakukan akad muamalah maliyah pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya sangat beragam, baik argumentasi dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadis maupun ijma, wahbah, Al-Juhaili dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami Al-Dilah menjelaskan tentang adanya ijma al-ummah bukan ijma al-ulama pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai boleh akad ijarah karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan bolehnya dilakukan akad ijarah adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli. Dijelaskan dalam kitab Al-Mabsut karya Al-Syarkasi, Bidayatut Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Maqtasid karya Ibnu Rusyid, dan Al-Mughni karya Ibnu Al-Qudanah. Al-Maqsidi rukun akad ijarah sewa menyewa yaitu 1. Mustajir, penerima sewa yaitu pihak yang menyewa barang. 2. Mujir atau penerima sewa yaitu pihak yang menyewakan barang. Yang ketiga, manfaat adalah imbalan yang diterima oleh mujir karena penggunaan barang sewa. 4. Ujrah adalah imbalan yang diterima oleh mujir. 5. Akad ijarah adalah pernyataan penawaran ijarah dan penerimaan qabul oleh mujir dan mustajir. Yang 6. Mahal al-manfaat adalah barang sewa tidak termasuk rukun akad ijarah meskipun Ibnu Qayyim memasukkannya ke dalam rukun. Yang keempat yaitu kurun waktu sewa menyewa. Jangka waktu sewa merupakan bagian yang harus jelas dalam akad ijarah. Penyewa atas rumah, gedung aula, rumah kos, hotel, villa, apartemen, kendaraan, dan lain-lain harus jelas satuan waktu penyewaannya. Satuan waktu bisa dipakai dengan cara menit, jam, harian, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa ragam akad ijarah dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, akad ijarah atas barang sewa, barang jual beli manfaat, barang atau ijarah, dan ijarah atas jasa jual beli tenaga, keahlian, keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Ragam ijarah menurut Wahbah Al-Juhaili dalam kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashrirah menjelaskan bahwa ragam ijarah itu dapat dipandang dari 2 segi, yaitu segi tujuan dan segi manfaat yang dipertukarkan dengan keterangan sebagai berikut, yaitu dari segi mahal al-manfaat. Ijarah dapat dibedakan menjadi 3, ijarah atas manfaat barang, ijarah atas tenaga, keterampilan, keahlian manusia, dan ijarah atas barang dan orang. Kemudian selanjutnya ijarah atas keahlian manusia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, ijarah atas pekerjaan yang bersifat khusus dilakukan oleh anjir khas, dan ijarah atas pekerjaan yang bersifat umum dilakukan oleh ajir mushtarok. Selanjutnya dari segi tujuan, ijarah dibedakan menjadi 2, yaitu ijarah tamlikiyah dan ijarah tashgiliyah. Ijarah tasgiliyah dibedakan menjadi 2, yaitu ijarah atas barang yang sudah wujud di majelis akad, sudah dapat dimanfaatkan, dan yang kedua ijarah atas barang yang diwujudkan tidak wujud di majelis akad, dan karenanya belum dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ijarah atas barang yang wujud di majelis akad dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ijarah atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa. Yaitu selanjutnya kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya, analisis sangat rinci dan mudah dipahami. Teori-teori dari bab pembahasannya sangat rinci dan mudah dipahami. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kurang adanya bukti penerapan dari fikih muamalah tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.